Langsung cemplungin minyak panas tidak. Oh. Tenang aja, Mak. Nanti ayah bawain sekarung. Manis, pedas, gurih, itu pas nih. Keripik ini emang istimewa. Singkong yang jadi bahan bakunya aja bukan dari jenis biasa. Namanya umbi orang Minang nih ya. Umbi orang Minang ya, Dak. Sebesar lengan, Dak. Iya. Apa kabarnya nih, encang-encingnya Babe? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Banyak yang ngira semua singkong itu sama aja. Padahal di Sumatera Barat ada singkong roti yang teksturnya lebih empuk dan jadi rahasia enaknya keripik sanjay khas Minangkabau. Nah, hari ini Aye lagi ada di kebun singkong roti di Jorong Pulutan, Kecamatan Harau buat ikut panen langsung. Aye juga penasaran, emang bener singkong ini beda dari singkong biasanya? Kira-kira ini, Dak, dari banyaknya pohon singkong ini yang udah siap kita cabut yang mana ini, Dak? Ini yang di pinggir-pinggir Ini udah besar? Ya. Wah, itu juga ada yang besar juga dalam juga? Iya, ada. Wah. Semuanya bisa nih. Oh, besar-besar ini, Dak, isinya nih. Singkong yang udah siap panen biasanya ditandain dengan jumlah daun bagian bawah yang mulai berkurang dan kondisi batangnya kelihatan kokoh. Ya, boleh, Dak, ayo. Sikat, Dak. Wih. Proses panen diawalin dengan acara potong dahan ame batang singkongnya dulu. Dahan yang terlalu banyak bakal bikin batangnya susah ditarik. Lantaran itu, bagian atas tanaman dipotong terlebih dahulu. Wow. Alhamdulillah, Dak. Coba, Dak, angkat aja, Dak. Wah. Oh. Namanya ubi orang Minang nih ya. Umbi orang Minang ya, Dak. Sebesar lengan, Dak. Iya. Nah, ini nih yang bikin singkong roti atau bahasa lokalnya disebut ubi roti ini berbeda dari singkong yang lain. Ukuran umbinya lebih gede dan numbuh kuat bersembunyi di dalam tanah. Jadinya kudu digali dulu. Kondisi tanah yang subur bisa bikin singkong roti ini tumbuh optimal. Ternyata setelah panen tuh singkong harus langsung dikupas gini ya, Dak. Iya, baru ditimbang. Timbang ya. Sanjay. Oh, ini buat keripik sanjay. Iya. Oh, jadi harus dikupas di kebun. Iya. Yang saya tahu kan kalau di pasar nih, Dak, ya masih ada kulitnya. Ternyata ini pesenan ya. Umbi singkong yang masih dipenuhin tanah dikumpulin dan dibersihin dengan cara dikupas. Proses ini dilakuin buat ngebersihin kulit luar dan mastiin singkong yang bakal dikirim dalam kondisi bersih dan siap buat masuk ke tahap pengolahan. Satu lagi, Dak. Iya, satu lagi. Ya, Dak. Iya. Dari sini, Dak. Iya. Ya, sini, bau. Iya, sanggup sulang. Sanggup. Aduh. Oke. Oke, Dak. Ayo jalan dulu ya, Dak. Ya, saya langsung ke gudang ya. Siap. Singkong ini sengaja dipilih jadi bahan utama keripik sanjay lantaran ukurannya yang gede dan panjang, teksturnya empuk dan kagak keras pas digoreng. Jenis singkong putih ini pun ngasilin irisan keripik yang renyah dan padat. Uni, ini singkongnya, Uni. Udah ayo bawa ini. Taruh sini aja, Wata. Oke. Aduh. Aduh, berat banget nih. Tiap harinya rumah produksi ini bisa ngabisin sekitar 1 ton singkong. Singkong yang udah dikupas kemudian diperiksa lagi tuh, supaya cuman bagian yang bagus aja yang masuk ke proses pencucian. Singkong dicuci lagi nih, buat ngilangin sisa tanah dan kotoran yang masih nempel. Abis itu, singkongnya siap dipotong jadi lembaran-lembaran tipis. Lanjut, motong singkong pakai alat manual. Singkong ditaruh di alat pemotong, terus didorong secara perlahan lewatin mata pisau. Nih, sebenarnya ini kan tajam banget ya, nih ya. Ada tips atau trik khusus nggak untuk cara marut ngiris ya? Gimana nih cara tangannya? Tangannya kayak gini. Tangan harus seperti ini, nggak boleh gini ya nih. Nah, Harus gini. Tangannya kena. Ini bisa masuk kena pisau, jadi harus seperti ini. Nah, oh dorong. Iya. Nah kalau untuk
Biasanya yang paling sulit itu yang terakhir nih. Udah tipis. Kayak gini, itu nggak boleh dimaksimal sampai tipis banget, nggak boleh nih. Bahaya. Jadi makanya ayah isi tebal segini udah selesai. Menghindari iris tangan ini ya. Tetap keselamatan tuh nomor 1 ini. Iya. Lanjut lagi nih. Ketebalan irisan kudu dijaga biar hasil gorengannya bisa renyah dan matang dengan baik. Satu persatu singkongnya dipotong sebelum lanjut digoreng. Ini udah selesai ayah iris nih, Dak. Langsung cemplungin minyak panas nih, Dak. Wow. Wih. Wow. Wah. Panas banget ya, Dak, ini minyaknya. Irisan singkong dimasukin ke dalam minyak panas selama kurang lebih 3-7 menit. Sesekali diaduk pelan-pelan supaya semua bagiannya dapetin panas minyak secara merata dan irisan singkongnya kagak saling nempel. Dengan terus digerakin kayak begini, bikin singkongnya matang merata dengan teksturnya yang renyah dan kagak ada yang gosong. Kalau udah matang, keripiknya diangkat terus ditirisin. Satu nih yang identik dari keripik Sanjay ini adalah bumbu pedesnya yang khas. Dibuat dari cabai merah, bawang putih yang udah dihalusin, langsung dicampur ame gula dan juga garam. Terus dimasak deh tuh sampai mateng. Bumbunya terus diaduk supaya kagak gosong dan dimasak sampai teksturnya jadi lebih pekat. Nah, biar bumbunya lebih lengket dan nempel sempurna di keripik, ditambahin gula babeko. Gula cair khas yang bikin sambalnya jadi lebih kental dan gampang nempel di keripik. Sekarang ayah ikut ngolesin bumbu pedes ke keripik Sanjay ini. Bumbunya kudu diratain satu-satu biar semua bagian keripik kena lapisan sambalnya. Kelihatannya sih gampang, tapi butuh ketelitian. Soalnya bumbunya kagak boleh ngegumpal. Kudu rata biar hasilnya bagus. Tapi juga kagak boleh kebanyakan. Soalnya kalau kelewat tebel, keripiknya bisa kagak renyah lagi dan gampang hancur. Ini kita kan lagi ngerjain berapa? 1 karung, 2 karung. Ini banyak sebenarnya di belakang. Nah, untuk 1 karung ini kira-kira nih bisa diselesaikan berapa lama? 1 karungnya. Iya, 1 karung ini. 1 jam. Wih, 1 karung 1 jam, ini ada berapa karung? Itu pun udah 2 orang yang ngerjain ya, sama ayah 3. Wih, lama juga ini ya. Nah, ayah jadi penasaran nih. Kira-kira ayah bisa nggak ya ngolesin ini bumbu lebih cepat dari Uniani ame Uniria? Wah, ayah nggak mau kalah nih sama Uni-Uni nih. Pokoknya ayah harus bisa lebih cepat dari Uni. Ayah punya cara sendiri. Boleh kan? Boleh. Yang penting cepet ya? Oke. Nggak boleh dicelup? Nggak boleh. Tadi baru mau ayah celup. Nggak boleh ya? Oke, ayah harus lebih cepet. Tangan ayah kudu gerak cepet nih supaya proses produksinya bisa terus berjalan. Bumbu juga kudu diambil dan diolesin dalam jumlah yang pas, kagak boleh kebanyakan atau kedikitan. Yang paling susah tuh jaga biar keripiknya tetap utuh. Lantaran keripik yang udah digoreng jadi lebih rapuh. Sedikit tekanan yang terlalu kuat bisa bikin keripiknya patah kayak begini. Patah lagi. Patah, maaf ini. Aduh, gara-gara buru-buru nih. Waduh, maafin ayah ya Uni. Janji deh, kagak bikin patah keripiknya lagi. Nih, ayah mau coba nih ya nih. Wow. Dari tadi kan nyium aromanya aja udah mantep. Cobain sekarang rasanya. Manis, pedas, gurih, itu pas nih. Wah, ini kerupuk Sanjay mantep nih. Baru mateng lagi ya. Buat yang takut, minggir. Wah, nih